Berawal dari jatuh cinta sama gelang bunga yang meliuk-liuk, akhirnya aku bikin sendiri. Dan sekarang aku mau ngajak kalian desain bareng gelang cantik ini. Tonton sampai habis. Hai crafters, apa kabar hari ini? Makasih udah klik video ini. Siapa yang pernah lihat gelang kayak gini dan pengen bikin juga? Yuk, hari ini aku bakal ngajak kalian bikin bareng-bareng gelang jenis seperti ini. Dan ini adalah alat dan bahan yang kusiapkan, akan kujabarkan satu persatu. Kita ambil contoh dari gelang bunga yang sebelumnya udah kubuat. Oke, kita akan menentukan bagian tengahnya dulu, pengen pakai apa. Gak harus sama. Dan disclaimer dulu, ini hanya referensi dariku aja sebagai inspirasi kalian. Dan ini kelopak yang aku pilih. Jenisnya macam-macam, ada yang besar dan kecil, yang warnanya senada. Kalian bisa pilih kelopak kalian sendiri dan kreasiin. Dan aku akan bikin warna merah hari ini. Nah, manik-manik lain selain kelopak bunga yang aku pakai, yang bulat-bulat itu aku campur-campur aja. Seperti kristal ceko, manik bulat 8 mm yang marmer merah, yang retak warna coklat kayak gini. Dan juga campuran manik batu alam yang warnanya juga senada dan cantik-cantik banget. Terus aku tambahkan warna hijau dengan manik manohara juga. Terus nggak lupa juga manik daun yang pastinya. Aku memilih warna hijau tua. Dan kita juga butuh manik kecil-kecil untuk mempermanis. Di sini aku pilih manik pasir warna emas dan merah. Dan juga imitasi kristal ceko yang kecil-kecil itu warna merah. Nah, ini dia manik-manik yang udah aku siapin. Terus jangan lupa juga tali giok. Di sini aku pakai warna coklat tua. Dan juga tang di sini aku pakai sebagai pemutar untuk paku pentul yang seperti ini. Kita perlu beberapa. Kita akan gunakan sebagai putik bunga. Yang pertama, tali giok tadi kita potong sebanyak 3 helai sepanjang 60 cm masing-masing helainya. Lalu kita akan siapkan manik bunga yang kecil-kecil ini. Kita pakaikan dulu paku pentul untuk nanti kita kaitkan ke tali. Biasanya yang seperti ini aku gunakan hanya di kelopak kecil aja. Caranya seperti itu. Setelah dimasukkan kita potong sisanya yang kepanjangan, lalu kita buat loop, memutar seperti itu. Lakukan pada semua kelopak bunga yang kecil. Nah, kayak gini semua kelopak kecil udah kita pasangi paku pentulnya. Jangan lupa ujung-ujung tali kita bakar, lalu kita gunting untuk mempertajam dan mudah masuk manik-manik. Yang pertama kita akan buat rangkaian bunga sekalian untuk menentukan bagian tengah. Aku pakai kelopak bunga yang tadi, aku tambah dengan manik pasir warna gold sebagai putiknya. Ikutin aja seperti di video. Yang ini nggak pakai paku pentul, tapi aku masukkan benangnya ke bagian belakang kelopak lagi, lalu tentukan bagian tengahnya. Setelah bagian tengahnya ketemu, kita akan gabungkan 3 tali tadi, lalu kita samakan ukurannya lagi-lagi di bagian tengah. Setelah itu kita tandai, lalu kita ikat. Kalau sudah di bagian yang belum diikat, aku masukkan 2 tali lainnya dengan akrilik daun mini untuk hiasan bunganya seperti itu. Tinggal kita ikat lagi simpul seperti biasa.
Nah, kayak gini tampak belakangnya. Bagian tengah bunga udah kita temukan. Aku akan menambahkan satu lagi kelopak untuk mempermanis bagian depan dari gelang bunganya. Aku pasangi kelopak yang sama. Aku percepat aja kayak gini, jangan lupa dikasih daun juga. Lalu kita akan mulai merangkai bagian samping-samping bunga. Yang pertama aku akan pakai manik bulat-bulat itu seperti kristal Ceko dan kristal Manohara. Lalu di tali yang lain aku akan tambahkan 3 manik pasir warna merah. Semuanya di tali yang berbeda kayak gini. Tinggal kalian rapatkan dan kalian ikat. Ini preferensi masing-masing, hanya sebagai contoh dariku aja. Kalian tinggal kreasiin apa aja yang mau kalian buat. Tinggal lakukan hal yang sama untuk tali di bagian sebelahnya. Kita ikat simpul lagi. Lalu aku akan mengikuti contoh dari gelang yang ungu tadi. Kita akan pasangi bunga yang bertumpuk seperti itu. Aku masukkan 3 kelopak kecil yang berbeda yang sudah kita pasangi paku pentul tadi. Salah satunya bunga sakura ini. Setelah itu di masing-masing tali kita akan hias pakai daun. Tinggal kita mepetin ke bunganya. Terus kita ikat simpul lagi. Nah, kayak gitu guys jadinya. Cantik banget kan? Tinggal lakuin hal yang sama untuk tali sebelahnya juga. Kayak gini jadinya. Terus aku pengen ngikutin gelang yang satunya tadi. Aku akan masukkan manik bulat 8 mm sebagai putik bunga, lalu kelopak besarnya. Dan 2 tali lainnya kita akan hias dengan manik pasir. Aku isi masing-masing 3, yang satunya manik pasir emas dan yang satunya kristal Ceko 4 mm warna coklat tadi. Sama, tinggal kita mepetin dan kita ikat simpul. Jangan lupa lagi-lagi bagian sebelahnya juga. Sekarang gelangnya udah kelihatan rame banget. Terus di sini aku pengen nambahin manik batu alam 3 warna yang berbeda di masing-masing tali supaya gelangnya tambah estetik. Oke, di sini aku akan menambahkan lagi rangkaian dari manik daun di 2 tali. Ku tambahkan dengan 1 manik bulat marmer merah kayak gitu, biar ada kesan buahnya di ujung dari rangkaian-rangkaian bunga yang cantik. Ini tampak belakangnya, kalian bisa rapikan daunnya sampai bentuknya cantik, dan jangan lupa sebelahnya juga. Sepertinya panjang gelangnya udah cukup sekarang, gelangnya udah cantik dan udah rame. Gimana, cantik banget kan dipakai di tangan kayak gini. Tinggal kita hias ujung-ujungnya. Aku akan meniru gelang ungu tadi, memakai 2 kelopak bunga yang warnanya senada juga. Jangan lupa ratakan dulu ujungnya untuk menemukan ukuran pasti. Tinggal masukin aja di masing-masing tali. 1 tali untuk manik kelopak dan 2 tali lainnya untuk manik daun. Jangan lupa digunting dan dibakar ujungnya seperti itu supaya talinya nggak gampang lepas. Seperti ini ujung gelangnya, estetik banget kan guys. Sebelahnya juga lakukan yang sama, dan sekarang udah selesai. Gimana nih desainnya dan step by stepnya? Semoga mudah dimengerti dan kalian bisa dapat inspirasi dari gelang yang aku contohkan ini. Dan sekarang waktunya kita akan buat simpul untuk mengikat tali gelangnya. Aku pakai tali giok.
sepanjang 20 cm. Untuk mempermudah, biasanya gelangnya aku taruh meja seperti itu, lalu aku ganjal dengan jarum besar atau paku pentul biar gelangnya nggak kemana-mana. Tinggal ikutin caranya ya guys, semoga jelas. Oke, tali 20 cm tadi kita akan taruh di bawah tali gelang yang sudah kita selisihkan tadi. Lalu salah satu sisinya kita akan silangkan ke sisi sebelahnya, dan sisi tali yang lain juga kita silangkan, tapi melewati atas tali yang pertama tadi. Lalu dimasukkan ke bawah tali gelangnya secara menyilang, tinggal kita sambut melalui simpul pertama tadi. Kalian lihat aja seperti di video, semoga jelas. Nah, itu akan membentuk square knot. Tinggal kalian tarik aja seperti itu. Nah, ini aku perbesar biar lebih jelas. Setelah simpul pertama jadi, kita akan mulai dengan tali yang berbeda dari tali yang pertama. Patokanku adalah di tonjolan tali yang itu. Berarti dari situ kita akan mulai menyilangkan talinya lagi. Pokoknya gitu deh guys. Terutama untuk aku memang perlu banget kesabaran ekstra karena nggak gampang belajar untuk membuat simpul ini. Lumayan membingungkan. Tinggal teruskan aja sampai panjang yang kamu inginkan. Kita akan membuat simpul selanjutnya dengan cara yang sama. Nah, kalau panjangnya udah pas, biasanya aku akan mengikat sekali lagi. Kebanyakan para crafters akan memotong langsung di sisi kanan dan kiri, tapi banyak dari customer aku yang komplain ternyata ikatannya cepat lepas. Mungkin akan sedikit mengurangi estetika dari gelangnya, tapi customer aku yang ku perbaiki ikatannya nggak komplain dan lebih suka gini karena lebih kuat kata mereka dan lebih awet. Aku ikat simpul gitu 2 kali. Lalu ujungnya akan lebih kupanjangkan. Aku bakar dan aku tempelkan pada simpul gelang yang udah jadi tadi biar lebih lengket dan lebih merekat gitu ikatannya. Dan sekarang gelangnya udah selesai. Semoga buat yang baru mau coba bikin bisa mengikutinya dengan mudah, dan semoga bisa jadi inspirasi. Dan untuk bahan-bahannya kalian bisa nonton videoku sebelum video yang ini. Aku unboxing aneka jenis manik dan kelopak yang aku pakai pada gelang tali ini. Makasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe aku untuk mendukung aku bikin video lain tentang tutorial manik-manik lainnya. Bye bye.